Terima kasih dokter. Kita sudah dengar banyak tentang gejala stroke, penyebabnya, ya. Tapi kita kadang-kadang sulit untuk mengendalikan karena banyak problemnya sehingga bisa merusak sel-sel otak. Dan juga penyebabnya juga mungkin karena penyempitan pembuluh darah. Ya, itu banyak karena memang sumbernya daripada pikiran. Rata-rata ini banyak orang yang stroke ini orang yang ekonominya di bawah, ya. Orang susah, pikirannya susah, besok masih pikir itu akhirnya banyak tekanan darah begitu naik sampai kepada pembuluh darah sampai penyempitan dan menjadi stroke itu. Makanya saya tanyakan dokter, yang demensia dan Parkinson itu bisa mengarah kepada stroke atau tidak? Sebab demensia itu kan ya sulit berkomunikasi, susah, ya, sehingga ini sebab saya mengalami karena saya punya komunikasi ini, jadi saya khawatir akan mengarah kepada stroke, demensia dan Parkinson itu bisa mengarah kepada ini atau tidak. Lagi pun ada obat yang dibeli direkomendasi dari dokter sini, kadang-kadang dibeli untuk 1 bulan sampai ke farmasi kita dapat hanya untuk 1 minggu saja, sehingga kita masih perlu 3 minggu lagi untuk mencari sendiri. Nah, ini juga sebenarnya dari pihak rumah sakit atau farmasi harus bisa diberikan, ya, terutama bagi mereka yang ekonominya masih lemah, susah untuk membeli obat di luar itu. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Saya menjawab pertanyaan pertama dulu. Apakah Parkinson dan demensia menyebabkan stroke? Kebalik Pak, stroke itu bisa menyebabkan Parkinson dan demensia. Namun, tidak semua pasien stroke bisa terkena Parkinson dan demensia. Kapan itu bisa terjadi? Tergantung dari lokasi terkenanya stroke. Biasanya kalau lokasinya di daerah lobus frontal atau di daerah tempat yang mengatur memori, mengatur pergerakan di daerah tengah atau basal ganglia, dia bisa menyebabkan suatu demensia atau Parkinson. Tapi kalau seandainya aman-aman saja, insya Allah aman Pak. Makanya saya sering sekali bilang pasien-pasien saya yang post stroke, ketika sudah melewati fase bahaya atau misal 2 minggu, 3 minggu, sudah bisa aktivitas rutin lagi. Tidak ada namanya, dok berarti saya kalau kena stroke ini tidak bisa kerja lagi. Enggak, malah saya suruh untuk kerja. Kenapa? Karena ibaratnya Pak, tubuh kita ketika kita forsir seharian untuk bekerja, lalu mendadak tidak bekerja, itu akan terganggu. Kalau terganggu, dia bisa menyebabkan suatu demensia. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau Bapak tanya, apakah demensia dan Parkinson bisa menyebabkan stroke? Kebalik. Jadi stroke itu bisa menyebabkan demensia dan Parkinson. Tapi tidak semua pasien stroke bisa terkena demensia dan Parkinson. Dan tidak semua pasien demensia dan Parkinson itu disebabkan karena stroke. Nah, ya. Kalau Bapak tanya, kapan sih dok demensia dan Parkinson itu disebabkan karena stroke? Dilihat dari gejalanya. Kalau demensia itu kan lupa ya Pak. Kalau lukanya ini biasanya terjadi setelah serangan stroke. Dan memang setelah diperiksa yang terganggu adalah gangguan untuk memutuskan sesuatu, gangguan untuk menghitung. Jadi gangguan untuk ibaratnya kita berpikir keras itu lebih ke arah suatu demensia karena stroke. Tapi kalau gangguannya karena ingatan, murni itu karena Alzheimer atau proses usia. Kalau Parkinson sama, dilihat dulu gejalanya kapan. Kalau seandainya misal munculnya sebelum terkena stroke, berarti bukan penyebab stroke. Nah, gitu ya. Biasanya memang dia muncul usia di atas 60 tahun Bapak, jadi tidak bisa disamakan. Nah, yang kedua tadi Bapak sedikit memberikan saran kepada kami terkait obat-obatan.